Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami seringkali perlu diingatkan, diancam, supaya kami bertobat dan membaharui hidup. Kerap kali lewat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, kita disadarkan, kami disadarkan untuk bertobat dan kembali untuk meninggalkan cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru, yang benar, yang baik. Bantu kami ya Bapa untuk selalu bertobat, menyucikan diri kami sendiri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kerap kali penderitaan, ancaman, malapetaka, baik secara pribadi maupun secara bersamaan, itu membuat orang berpikir, bertanya, membuat orang diingatkan. Misalnya dengan banjir bandang yang beberapa waktu yang lalu terjadi di beberapa tempat di Aceh, di Sumatera Tengah, di Cibulga, di mana banjir itu membuat banyak korban. Dan ternyata itu adalah karena alam yang rusak dan dirusak oleh ekonomi. Orang menghancurkan alam untuk mendapatkan kekayaan baik dari perusahaan maupun dari pemerintah. Dan orang disadarkan itu. Meskipun kesadaran itu hanya sementara, ya mula-mula sebentar supaya orang dan banyak korban-korban lain. Tapi orang diingatkan, maka orang kita semua orang Katolik dilatih, diajar untuk Laudato Si, jadi ensiklik dari Paus Fransiskus yang mengingatkan kita bahwa alam ini, alam semesta ini adalah rumah kita yang harus dijaga. Kalau dihancurkan, dihabiskan, ya itulah akibatnya malapetaka. Ya, jadi malapetaka itu mengingatkan kita untuk bekerja bagi alam semesta, tempat kita tinggal, rumah kita itu dihancurkan. Ya, global warming misalnya contoh, yang begitu dulu begitu dahsyat, sekarang ini ya sudah gitu aja. Jadi diingatkan, dan itu dikatakan oleh juga dalam bacaan pertama hari ini. Ya, Yunus diutus untuk ke kota Ninive. Ya. Akan ada kehancuran, akan ada malapetaka sebentar lagi selama 40 hari ini. Ya. Lalu Yunus dipanggil untuk pergi ke Ninive dan mengingatkan semua orang-orang Ninive. Lalu mulai dari raja, mulai dari siapa saja, lalu binatang bahkan tidak boleh makan, tidak boleh minum selama waktu itu untuk menunjukkan pertobatan. Nah itu juga dalam Injil hari ini diingatkan bahwa orang Ninive mau bertobat ketika diingatkan bahwa akan ada malapetaka. Nah kita juga sudah diingatkan itu semua. Ya, alam semesta dan perang dunia ketiga mungkin saja akan terjadi. Ya. Lalu juga kita diingatkan akan perdamaian di Israel, di Palestina, ya, yang diusahakan oleh Presiden Amerika Donald Trump. Ya, banyak negara, 53 negara ikut serta dalam proyek proyek perdamaian di Israel, di Palestina. Ya, apapun juga, saya rasa apa yang dilakukan oleh Donald Trump luar biasa. Ya, bisa memaksa banyak negara untuk duduk, untuk diam, meskipun untuk bersama-sama membangun bangsa Palestina ini. Ya. Dan itu merupakan sesuatu usaha yang jenius dan usaha yang sungguh-sungguh. Selama 30 tahun lebih peperangan, bahkan lebih daripada itu, saling klaim dan sekaligus. Ya, menurut saya suatu tindakan dan gerakan yang luar biasa yang melibatkan banyak negara, banyak bangsa dan banyak uang juga. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga kita mendoakan perdamaian di Israel, di Palestina, supaya sungguh-sungguh terjalin suatu negara yang saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Tidak bisa menghabiskan satu bangsa dan negara lain, itu nggak bisa. Kita juga hormat kepada suku, ras, dan segala macam. Maka mari saudaraku terkasih, kita memang bisa berdoa, kita mendoakan perdamaian di mana-mana. Kita mendoakan supaya orang sadar
bahwa dunia ini adalah tempat rumah kita untuk kebaikan kita semua. Semoga kita semua disadarkan dan berpuasa dan berpantang dan melakukan hal-hal yang konkret yang sungguh-sungguh dapat kita jalankan secara pribadi dan secara bersama untuk perdamaian, untuk kebaikan semua orang. Berkat Tuhan atas kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bertobat, bertobat dan bertobat. Amin.